Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Pernah nggak sih kalian itu ketawa gara-gara satu cerita, tapi habis itu kepikiran, loh ini nyindir kita banget ya? Nah, itulah anekdot. Cerita lucu, pendek, tapi isinya bisa nyentil realita mulai dari kebiasaan manusia, kebijakan sampai hal-hal absurd di sekitar kita. Hari ini kita bakal bahas tentang teks anekdot sebagai bekal buat kalian menulis anekdot sendiri. Jadi bukan cuma paham, tapi juga bisa bikin gitu. Yang pertama itu, apa itu anekdot? Anekdot itu adalah cerita pendek yang lucu dan mengandung kritik atau pesan sosial. Menurut KBBI, anekdot adalah cerita singkat yang bersifat lucu, sering melibatkan tokoh atau peristiwa nyata. Tapi ingat ya, gak semua cerita lucu itu anekdot. Anekdot itu punya ciri kebahasan khusus, yang bikin dia beda dari cerita biasa. Ciri-ciri inilah yang nanti wajib kalian pakai waktu menulis anekdot. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, itu menggunakan kalimat masa lalu. Anekdot biasanya menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Contohnya, dulu aku ikut Zoom jam 7 pagi, tapi dosennya muncul jam 7.45. Katanya, maaf, sinyal saya muter ke Bali dulu. Nah, ini penting banget ya, buat supaya cerita itu terasa nyata. Dari contoh itu sudah terlihat kan, rasanya kayak nyata begitu. Yang kedua, itu menggunakan kalimat retoris. Kalimat tanya yang gak butuh jawaban. Contoh, masa iya tugas sekolah sekarang setara proyek akhir dosen? Ini bikin sindirannya terasa halus tapi kena gitu. Yang ketiga, itu menggunakan konjungsi waktu. Seperti kata lalu, setelah itu, akhirnya. Nah, contoh kalimatnya itu seperti ini. Aku sudah siap presentasi. Lalu listrik mati. Akhirnya aku pasrah. Nah, ini bisa kalian lihat ceritanya itu runtut waktu menulis. Yang keempat itu menggunakan kata kerja aksi. Contohnya kayak kata berlari, menatap, menjawab, tertawa. Jadi kata aksi ini tuh bikin teks anekdot jadi lebih hidup begitu. Lalu yang kelima menggunakan kalimat perintah. Biasanya itu muncul di dialog begitu. Contohnya kayak kalimat ini, cepat upload sebelum deadline. Yang keenam, menggunakan tanda seru. Artinya kenapa? Itu untuk menunjukkan emosi. Contohnya kayak kalimat ini, ya ampun, kok aku lagi yang disuruh? Akhirnya itu ada tanda seru. Lalu yang terakhir, itu menggunakan kalimat langsung atau dialog. Anekdot sering hidup karena percakapan. Contohnya kayak kalimat ini. Guru, kenapa kamu telat? Siswa, soalnya saya kesiangan mikir, Bu. Nah, itu tadi ciri kebahasaan dari teks anekdot. Sekarang, aku mau nampilin tentang contoh anekdot singkat, yang dimana judulnya itu Kartu Sakti Gen Z. Yuk kita baca bareng-bareng. Dita, Yan, lo udah daftar kartu pintar belum? Rian, udah, tapi diganti jadi kartu serba digital. Dita, dapat apa aja? Rian, dapat notifikasi, maaf, sistem sedang sibuk. Dita, minimal dapat hiburan, lihat loading ya. Lucu sih, tapi nyindir. Ini tuh nyindir sistem layanan yang sering error gitu. Nah, dari contoh tadi, kalian bisa lihat ada kelucuan, ada sindiran sosial, ada dialog, dan ada pesan tersembunyi. Nah, sekarang arah kita itu bukan cuma memahami, tapi menggunakan semua itu untuk menulis anekdot sendiri. Sekarang, coba tulis jawabannya di buku atau di HP kalian. Siapa tokoh dalam anekdot tadi? Apa masalah lucunya? Apa kritik sosialnya? Menurut kalian, pesan apa yang ingin disampaikan?
Dari jawaban itu, kalian sebenarnya sudah punya bahan untuk menulis anekdot baru versi kalian sendiri. Oke, itu tadi pembelajaran kita hari tentang teks anekdot sebagai bekal menulis cerita lucu yang bermakna. Ingat ya, anekdot bukan cuma soal ketawa, tapi juga soal berpikir kritis lewat humor. Lewat anekdot, kalian bisa menyindir, bercerita, dan menyampaikan pesan dengan cara yang cerdas. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita bakal lanjut ke topik seru tapi bermakna lainnya di video berikutnya. Sampai jumpa!